Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sahabat saya Eko Kuntadi jadi sasaran tembakan bertubi-tubi. Gara-gara tweetnya ia dituduh macam-macam. Yang terberat, dia dituduh menghina Islam. Untuk itu ia didesak minta maaf pada umat Islam di seluruh dunia. Perlukah Eko melakukan itu? Menurut saya tidak. Eko mungkin memang salah, tapi kesalahannya jelas tidak ada hubungan dengan umat Islam. Kesalahan Eko adalah nge-repost sebuah tweet berisi video yang di dalamnya mengandung muatan yang melecehkan seorang kader NU terpandang yang adalah keturunan dari pasangan pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang terkemuka. Nama kader muda NU itu adalah Ning Imas Fatimatuz Zahra. Eko sendiri tidak menghina Ning Imas, masalahnya tweet yang ia repost memang mengandung pernyataan yang melecehkan. Saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Tweet Eko menampilkan video Ning Imas sedang menjelaskan tafsir terhadap surat Al-Imran ayat 14. Harap dicatat, ini adalah soal tafsir. Ning merujuk pada tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat tersebut. Memang buat mereka yang percaya pada kesetaraan gender, tafsir ini agak terasa mengherankan. Jadi menurut Ning, bidadari ada di surga buat pria. Dalam penjelasan dia, orientasi kenikmatan tertinggi pria adalah perempuan. Laki-laki akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh perempuan. Karena itu hadiah bagi pria yang masuk surga adalah bidadari. Sedangkan kenikmatan tertinggi bagi perempuan bukanlah laki-laki, melainkan perhiasan. Karena itu katanya tidak ada bidadara. Itu memang sudah ditakdirkan demikian. Itulah ringkasan video dari Ning. Judul thumbnailnya sendiri adalah laki-laki di surga dapat bidadari, perempuan dapat apa? Tafsiran Ning Imas ini sebenarnya mendapat banyak komentar negatif, banyak yang sekali yang kasar. Ada yang bilang Ning Imas ini adalah perempuan mupeng, cocok jadi budak ISIS, dan gangguan jiwa. Ada pula yang berkomentar dengan postingan berbunyi, tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Nah, Eko bukan penulis komentar-komentar itu, tapi dia rupanya tertarik untuk mengomentari video Ning Imas itu. Hanya saja dia tidak punya video aslinya. Maka dia cuma merepost video yang sudah menyertakan komentar dari netizen lain. Gaya semacam ini memang lazim dilakukan netizen, termasuk saya. Saya juga bisa merepost materi yang di dalamnya sudah ada komentar orang. Saya tidak menghilangkan komentar itu seringkali untuk alasan sederhana. Nggak praktis saja. Cara paling gampang kan merepost begitu saja materi orang, baru kemudian saya tambahkan dengan komentar tambahan saja. Itu yang saya duga terjadi juga pada Eko. Video yang sampai ke dia adalah video yang sudah ada tambahan kata-kata kasar, tolol tingkat dewa, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Ia sendiri hanya menambahkan komentar pendek. Jadi bidadari bukan perempuan. Sementara di Twitter, Eko menulis, kayaknya sih kaum lelaki dapat bidadari, yang perempuan mendapatkan Tupperware. Jadi saya ulang ya, dia tidak pernah mengatakan Ning Imas itu tolol tingkat dewa dan cuma memikirkan selangkangan. Itu adalah kata-kata orang lain. Masalahnya dia dengan sembrono merepostnya. Sementara yang datang dari dirinya adalah sindiran-sindiran soal bidadari bukan perempuan dan Tupperware. Terus terang saya sih sendiri tidak terlalu paham dengan sindiran dia, terutama soal bidadari bukan perempuan. Kalau saya bertemu dia, pasti saya akan tanya, maksud dia apa ya? Kan Ning Imas sudah bilang di surga nanti ada bidadari bagi para pria. Lalu kenapa Eko bilang bidadari itu bukan perempuan? Namun setelah mengatakan itu harus saya akui, kecerdasan joke Eko itu memang tinggi. Sedemikian tinggi sehingga saya bisa saja tidak menangkapnya secara jelas. Dia sering menemukan ide-ide brilian untuk mengomentari pendapat orang dengan cara yang tak terpikirkan. Jadi saya yakin Eko sama sekali tidak menghina. Dia pengen bercanda aja dengan tafsiran Ning Imas. Eko yang saya kenal selama ini meyakini kesetaraan gender dan juga meyakini bahwa Islam pada dasarnya mendukung kesetaraan gender. Jadi ketika Ning Imas bicara soal surga, bidadari, pria, dan wanita seperti yang dia paparkan, pasti Eko terganggu. Karena itulah saya duga Eko merasa perlu mengomentari pandangan Ning Imas. Tidak ada sesuatu yang lebih serius. Apalagi kabarnya Eko tidak paham bahwa Ning Imas adalah tokoh muda NU.
Karena itu saya yakin Eko tidak sedang menghina Ning Imas secara personal, dia tidak ingin menghina NU, apalagi menghina Islam. Eko itu memang jahil, track recordnya panjang. Eko misalnya menyindir video tausiah Buya Yahya yang mengatakan umat Islam bisa masuk surga. Terus kata Eko, yang Muslim masuk surga, yang Kristen ke heaven, yang Yahudi ke Taman Eden, Hindu naik ke surga loka, dan penganut Buddha ke alam bahagia. Kata Eko pada 5 Oktober 2021. Lantas pada pertengahan Mei 2022 yang lalu, Eko menyindir Abdul Somad yang dilarang masuk ke Singapura. Dengan nada jenaka, Eko bilang Abdul Somad untuk liburan saja ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kalau ditolak liburan ke Singapura, kan bisa ke Dufan, naik ontang-anting atau Koramora, foto sama badut di sana atau ke Ragunan juga bisa, foto sama gajah, jangan lupa bawa kacang buat ngasih makan monyet, kata Eko. Agim pun pernah jadi sasaran sindiran pedas Eko. Pada medio Juni 2021, Eko juga pernah mengomentari hubungan Agim dan Teh Ninih yang harus berpisah. Ketika itu Agim mengatakan bahwa istrinya sudah turun mesin. Eko pun berkomentar pedas. Saat ibumu melahirkanmu cuma kau anggap sedang turun mesin, jangan salahkan orang jika mereka menganggap kau cuma oli bekas. Jadi Eko memang sering berkomentar jahil, dan dia menjahili orang tidak dengan tujuan jahat. Saat ini Eko sudah minta maaf kepada Ning Imas, suaminya Gus Rifkil, keluarga besar pesantren Lirboyo, dan seluruh guru dan teman-teman NU. Dia mengaku kurang teliti saat men-share potongan video bermasalah itu. Ning Imas, suami dan keluarga besar Lirboyo sudah memaafkan Eko. Mudah-mudahan perkara ini tidak perlu berlanjut lebih jauh. Pada akhirnya kita harus ingat sebuah ajaran Islam. Semua tindakan tergantung niatnya. Dan saya yakin Eko tidak berniat jahat. Dia ingin mencerahkan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.